Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab tentang tahliyah dan tahliyah. Tahliyah adalah mengosongkan diri dari akhlak dan sifat-sifat yang buruk. Kebalikannya, sedangkan tahliyah adalah menghiasi diri dengan perilaku yang terpuji. Kedua hal ini dirangkum dalam hal akhlak. Wahai para murid, setelah engkau bertaubat, engkau harus mengosongkan diri dari sifat yang tercela. Sebab sifat tercela adalah najis maknawi. Seorang hamba tidak akan bisa mendekat ke hadirat Allah yang Maha Suci dengan jiwa yang masih dilekati sifat-sifat tercela. Pemahaman dari guru terkait dengan kenapa kita harus mengosongkan diri dari akhlak atau sifat yang buruk dan menghiasi diri dengan perilaku yang terpuji. Tahliyah adalah tahalli, tahliyah, tahalli, menghiasi dengan amal-amal soleh dengan cara mengosongkan hati yang tercela. Sifat-sifat yang buruk di hati ini harus mutlak dibersihkan. Setiap yang kotor itu ada alat pencuci. Pencuci hati yang kotor itu dengan banyak berzikirlah kepada Allah Ta'ala, bukan memikirkan bagaimana cara mencuci, bagaimana cara menghilangkan. Tindakan itu adalah dengan zikirullah, yang ucapan lesannya tadi disebutkan selalu dihiasi dengan zikirullah sampai betul-betul keinginan-keinginan hati yang merajalela ini betul-betul terhapus, dinamakan kosong. Takholi baru diisi, sesudah kosong itu baru terisi. Apa yang dimasukkan terisi tadi baru memahami musuh-musuhnya. Apa musuh-musuhnya? Tidak lain hawa nafsumu sendiri. Maka terisilah kolbu-kolbu tadi itu dengan rahasia-rahasia siru maknawiyah, bukan tercela maknawiyah. Arti tercela maknawiyah itu kau sudah mencoreng hatimu itu dengan maksiat hati. Itu celanya hati, yang namanya disebut cela maknawiyah. Maknawiyah itu yang tersembunyi. Ini maksiat, belum maksiat ya. Kau pikir maksiat itu udah kejadian? Belum maksiat, masih dalam hatinya. Itu udah maksiat.
Ini yang disebutkan tercelanya maknawiyah. Tercelanya yang tersembunyi. Antara takhalli dan takhalli ini terus berlanjut. Dengan terus melawan, dengan terus berusaha, dengan terus ikhtiar, dengan terus banyak zikir, terus ibadat yang tidak mengurangi, agar betul-betul sinyal-sinyal maksiat itu hilang. Dan aku bersama orang yang condong, yang cenderung kepada maksiat, kata iblis. Dia sudah kerjasama. Dan dibiarkan merasa aman. Karena itu adalah bunga-bunga. Bunga-bunga keindahan. Katanya si iblis mal'un, dan tidak akan bisa tafakur. Bagaimana orang bisa tafakur? Oh, bejananya kotor, isinya kotor, tercela. Mengetahui tentang cahaya, ya nggak mungkin. Gitu. Jadi tafakur ini adalah bentuk reaksi yang sudah mengembang daripada kecintaannya pada Tuhan. Nggak ada tandingan. Semua nol, semua fana, lenyap. Illallah. Begitu kira-kira. Kalau ini tidak dihilangkan, muncul satu titik gelembung, tambah menjadi-jadi. Sholatnya olahraga, doanya lain, zikirnya lain, ngajinya lain, wiridnya lain. Kok lain? Pemeriksa malaikat hafadah, ini orang murtad sudah ini. Ini orang harus disiksa ini. Tulisannya gitu, harus disiksa ini. Tak buat makin sakit dia punya hati, semakin gila sama dunianya. Dibuat gila, distempel. Hati-hati. Motivasi, tendensi, korelasi, korporasi, semua nggak ada lain kecuali yang sifatnya duniawi. Itu akhirnya. Faulaika humud dzalimun. Ya beda. Sama manusianya, beda akalnya, beda hatinya, beda pandangannya, beda pendengarannya, beda. Dan tidak ada satupun yang memperhatikan dia. Dan tidak ada satupun orang yang peduli kepadanya. Dan tidak ada satupun yang mau berinteraksi dengannya. Andai kata mau dengan dia, ada sesuatu hal yang lain. Betul? Seperti kamu, kalau ada mau dengan kamu, seorang terdakwa tentunya berlindung kepadamu agar dia dapat kemurahan hukumannya. Ketika kamu tidak jadi saksi lagi, tidak akan kenal sama kamu di pulang. Itu perumpamaan. Paham
Karena satu mengandalkan apa yang tidak pantas diandalkan, dia mengandalkan sesuatu yang miliknya yang tidak pantas dia punya milik. Dia mengandalkan sesuatu yang bukan dimiliki, memaksakan untuk memilih. Semua bayangan-bayangan seperti dia kejar, tapi warnanya hitam. Itulah orang-orang yang ngejar kesenangan dunia, seakan-akan dia berjalan seperti tertempa dengan matahari yang semua hanya bayangan hitam. Yang dia peluk, yang dia raih, tidak akan pernah didapatkan itu karena bayangan saja yang menipu dia. Maka tahalli tadi perbuatan wajib bagi orang penuntut ilmu, wajib untuk membersihkan hati, wajib untuk membersihkan pikiran dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang dibenci Rasulnya. Kalau tidak, akan menambahkan volume keburukan di dalam dirinya, yang tidak akan bisa menghapus kondisinya ketika apa yang dimiliki semakin menambahkan dosa-dosanya. Maka terhalang semua kebaikan itu, terhalang semua amal ibadahnya itu, terhalang semua kebajikan itu. Andai kata melakukan bukan karena Allah, tapi ada yang dimaui, bukan Allah. Ini bahaya. Maka amal mereka bertambah besar, amal mereka bertambah banyak, tapi amal mereka makin dihamburkan seperti debu yang berterbangan, tidak berbekas apa-apa. Karena tidak menuju kepada Allah, tapi selain, karena dia tidak peduli dengan tahliyah atau tahliyah atau tahalli atau tahalli. Puncak adalah tajalli. Nah, tajalli itu adalah merupakan perjumpaan, pertemuan dengan Tuhannya itu. Kalau itu di dasar ini tidak diketahui berapa puluh tahun pun, berapa ribu rakaat pun, kalau tidak mengetahui tentang tahalli ini dan tidak periksa hatinya tiap detik, tiap menit, tiap jam, dibiarkan menggebu-gebu, berdebar-debar, bukan debar jantung. Debar jantung itu tanda kena penyakit jantung. Bukan berdebar-berdebar karena ayat Allah, bukan berdebar-debar karena itu ancaman Allah, bukan berdebar-debar karena akan mati di tangan Allah. Maka luput semua apa yang di hatinya. Ternyata tidak ada tahalli, tidak ada amal sama sekali tentang batiniahnya. Batinnya tidak pernah beramal, rohanianya nggak pernah punya amal, hatinya nggak pernah punya amal, hatinya nggak pernah diperiksa, dibiarkan kotor, dibiarkan kurang ajar, dibiarkan noda, dibiarkan maksiat. Maksiat batin itu lebih besar dosanya daripada maksiat lahiriah. Karena pertama pandangan Allah itu kepada hambanya. Yang pertama dilihat hatimu, bukan badanmu.
bukan sholatmu, bukan zikirmu, ya, di lidahmu. Kemana kau punya hati, kemana kamu punya batin, kemana kamu arahkan ini. Ini yang pertama, periksa kotor, najis, atau sehat. Ternyata wudhunya bagus, sholatnya bagus, zikirnya bagus, tapi yang membatalkan hatinya penuh najis. Ini yang tidak dibahas kecuali dengan Imam Ghazali, Imam Syafi'i, orang-orang yang sudah mengetahui tentang Tuhannya. Lebih baik bajumu kotor, badanmu kotor, tapi hatimu berlian. Badanmu penuh bagus, indah dengan aksesoris, batinmu najis, bangkai melulu di dalamnya. Jadi yang amis tadi apanya? Hatinya najis. Nah, ini kegunaannya kenapa Imam Ghazali membahas tentang tahalli. Orang-orang tasawuf membahas tahalli, tahalli, tajalli, karena ini puncak untuk bisa menuju Allah dan bisa bertafakur. Kalau ini tidak diusahakan, dibiarkan, angan-angan terhadap dunia makin merajalela, keinginan dunia makin merajalela, keinginan harta makin merajalela, keinginan nafsu makin merajalela, ketamakan makin merajalela. Ini karena najis. Hati yang dipenuhi najis ini tidak lain keinginannya itu pasti selain Allah. Pertama niat untuk Allah, yang kedua minggir, nyemplung selain Allah. Nggak dipandang. Kamu muji dirimu sendiri, kamu bangga dengan namamu sendiri, kamu bangga dengan ibadahmu sendiri, padahal kamu nggak teliti bahwa kamu menyimpan bangkai najis di hatimu. Ini bahaya. Nah, kemarin ditanyakan bagaimana mengusir sampah itu, mengusir lalat. Di halo satu muncul yang lain, di halo satu muncul yang lain, nggak bisa hilang. Kalau nggak tahalli, betul-betul dibabat habis. Sampai tahalli, menambah amal-amal soleh, binawafil, menambah sunnah-sunnah, menambah waktu-waktu, sampai betul-betul merasakan inilah yang disebut ibadah. Kalau tidak, ya sampai mati pun kamu akan membawa yang kamu cintai. Bukan Allah, bukan Rasul. Anakmu yang kamu cintai, ya kamu gendong pisan padahal gak mati. Putumu yang kamu cintai, katut pisan. Ini kalau dalam tasawuf syirik khafi. Syirik tidak diampuni.
Jadi nggak ada orang takoli itu cinta yang dimaksud itu nggak ada. Bullshit, omong kosong. Ketika Nabi Muhammad SAW ditawari, sudah Rasul, ya Rasulullah, kamu minta Raja Persia, penguasa Arab, Jazirah Arab semuanya, ku jadikan raja di raja, ku jadikan semua wanita cantik seluruh dunia sebagai selir Anda. Tidak. Ana abduhu wa rasuluh. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Jawab. Kalau kamu nggak usah ditawarin seperti itu. Belum ditawar aja ngeroyok. Ditawari lagi. Ya. Dengan Siti Aisyah sampai disebut Humairah yang cantik, mungil, mantap, cerdas, 70.000 sahabat muridnya, sampai Siti Aisyah cemburu sama Siti Khadijah. Udah meninggal cemburu. Gak diperhatiin no Aisyah. Kenapa? Humairah pipinya merah merekah, nangis terus Nabi Muhammad SAW. Apa yang dicintai Khadijah? Umurnya lebih tua. Hah? Cinta apa yang dimaksud? Hebatnya Siti Khadijah. Rumahnya habis untuk berjuang, hartanya habis untuk berjuang. Yang paling hebat sampai dapat salam Nabi Muhammad, salamnya Allah. Jibril sampaikan salam kepada Khadijah. Kuncinya cuma satu. Bagaimana aku bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Bukan lain-lain, menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita beramal, kita bersedekah ini, tujuan kita untuk apa? Menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Tak minta apa-apa. Masa kalah sama Siti Khadijah? Begitu. Maka disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Yang sakit, ya, menggigil sampai meletus pembuluh darahnya karena saking dinginnya. Kayu bakar pun nggak ada. Kena hujan semuanya. Bagaimana? Diselimuti nggak mempan sampai biru Nabi Muhammad SAW. Nangis dia tidak. Karena api untuk perapen itu nggak ada. Akhirnya minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkanlah. Pahaku, kakiku sebelah kanan aku potong untuk jadi bahan bakar. Demi Allah aku ikhlas agar bisa menyala kakiku ini, bisa manas ini. Makin menggeru-geru Nabi Muhammad SAW pengorbanan Khadijah, bukan hartanya saja, sampai kakinya mau dipotong untuk jadi bahan bakar. Karena dia tahu di dunia ini akan jadi berantakan semua, jadi tulang tengkorak semua. Roh yang utuh, yang disiksa nanti rohnya itu, bukan badanmu.
maka dipotong kakinya, diapain, nggak masalah, rohnya tidak. Gitu. Di situ cintanya Allah kepada Khadijah sehingga mendapatkan jabatan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Maka melahirkan anak-anaknya semuanya, orang yang semua sampai cucu-cucunya menjadi tokoh-tokoh diutamakan oleh Allah Ta'ala. Itu bimbingan seperti itu. Jadi kalau kita mau betul-betul membersihkan hati, niat betul-betul, tentu tidak mudah, tergantung kotoran. Kalau kotoran mengandung karat, berat. Yang penting jangan lubang saja. Kalau karat masih bisa ditambal, ya. Tapi kalau karat ini menghancurkan inti daripada tempat, tidak ada apa, bocor terus, salah terus. Menurut dia baik, salah. Tapi disalahkan nggak mau. Ternyata karatnya udah sangat parah. Seperti halnya perangku dengan amplop. Diambil amplopnya, ikut perangkunya diambil, nah, amplopnya ikut. Dan yang lucu lagi, sudah distempel perangkunya, nggak laku. Itu perumpamaan. Akhirnya hanya dibuat koleksi. Sekedar namanya materai. Syukur ada yang punya minat. Kalau tidak ya sudah, termasuk akhir. Nah ini yang harus dimulai dengan tahalli. Terus tidak putus asa, asal betul-betul sungguh memperbaiki, betul-betul namanya waktu untuk memperbaiki, bukan sekedar memperbaiki. Kan ada sekedar. Kalau sekedar ya wallahu a'lam. Yang penting saya sudah memberikan nasihat, sejauh mana kamu lakukan, sejauh mana kamu bisa mendapatkan, sejauh mana kamu bisa melaksanakan, bukan tanggung jawab saya cuma menyampaikan. Kalau dulu saya banyak salah. Pohon mangga mau saya jadikan pohon durian. Saya paksa untuk nangka jadi durian. Bodoh saya. Berarti saya lebih kuasa daripada Allah. Nah tugas saya sekarang, kalau kamu memang pohon yang tidak berbuah, ya minimal kamu jadi taman, gedung putih atau kebenuran. Minimal jadi bonsai. Kalau tidak ya jadi semak belukar. Kalau kamu berbuah, ya jangan sampai dibanyak makan ular. Itu saja. Sekali lagi, yang bisa merubah nasibmu, dirimu sendiri. Yang bisa merubah takdirmu, doamu
nasihat fatwa 1000 wali kutub tidak akan berguna kalau kamu tidak pandai menasihati dirimu sendiri. Tidak ada gunung yang tinggi kecuali gunung Sahari. Tidak ada ilmu yang tinggi kecuali ilmu di badanmu sendiri. Kalau kamu tidak introspeksi, kalau kamu tidak seleksi, selamanya kamu biarkan dengan kebodohan dan buta dalam hidupmu, yang sehingga kamu menganggap dirimu selalu benar. Nah, untuk itulah kesempatan-kesempatan, mumpung kita punya nafas yang tidak akan kita temui lagi, kita bertobat kalau nafas kita tidak ada. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu mewasiatkan, mendekatlah kepadaku, niscaya engkau akan melihat sesuatu dari dirimu yang tak dapat kau lihat ketika engkau jauh dariku. Saat engkau membutuhkan agamamu, engkau perlu bersamaku. Aku tidak lebih istimewa daripada engkau dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun aku punya keteguhan untuk kembali ke agamanya, karena aku telah dididik dengan kekuasaan yang keras sehingga aku terhindar dari sifat munafik. Ini ada beberapa item. Yang pertama, mendekat ini dalam arti apakah bercermin. Yang kedua, ingin membutuhkan agama tetapi beliau malah merendah. Istilahnya dalam hal agama ini tidak lebih istimewa dari yang mendekat tadi, tetapi punya keteguhan untuk kembali agama. Mohon pemahaman. Kamu banyak ibadah, banyak mengaji, banyak menulis, tapi yang ajaib, sangat ajaib, tapi tidak merasa dekat dengan Tuhan. Itulah orang munafik. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak punya. Dan kamu selalu membuat kesempatan rumahmu itu hatimu, membuka pintu-pintu yang lain daripada Tuhan. Ini orang munafik. Nah, itu tidak dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Minimal kamu merasa dekat enggak? Kalau susah dengan Tuhanmu, sudah merasa dekat sama Syekh Abdul Qadir Jailani? Dekat, nggak jauh. Itu aja. Kalau kamu mandang Syekh Abdul Qadir Jailani, paham, maka dihilangkan semua sifat munafiknya. Hanya memandang. Apalagi kamu belajar ilmunya. Ketika kalimat kamu katakan Syekh Abdul Qadir Jailani, kecepatan 10.000 cahaya sudah di hadapan. Kenapa begitu hebatnya? Dia manusia, bukan manusia.
cahayanya itulah yang bisa menembus sampai ke hati. Makanya saya takut kalau ngomong-ngomong wali-wali. Kita wirid, kita dikir, tapi kenapa kamu berdampingan dengan setan? Aneh atau tidak? Kamu dikir, kamu ibadah, kamu puasa, kamu tahajud, makin dekat kamu dengan setan. Ini aneh. Lempar sandal, nggak tahu murid. Dia ngomong, saya ngelempar. Kenapa guru ngelempar sandal saya? Padahal yang dilempar lagi iblisnya sama dia. Ya kalau kamu masih tersinggung. Apa yang maksudnya setan berdampingan tadi? Hatimu itu selain Allah. Tulis. Dilempar sama saudara jalan, kurang ajar. Nah, dipikir secara dohir dilempar manusianya kan, padahal dia mukul iblis. Ada satu wali guru, namanya kasar. Ketika lagi dapat ijazah, lalu kakinya begini. Gurunya ditendang, udah. Bayangkan, murid bertanya, kurang ajar ya murid. Tidak. Dia punya murid. Di kapal itu tenggelam. Ya Syekhuna Agisni. Ya guru tolong saya. Ini sudah mau tenggelam. Katanya bocor. Perahu. Nah gurunya tidak marah. Kakinya tadi nempel kapal. Sampai kapal itu minggir ke pantai, baru dilepas. Kata murid yang lain, kamu kok kurang ajar? Kata guru, siapa yang kurang ajar? Murid saya nggak kurang ajar. Justru itu yang berhasil. Dia punya murid yang minta tolong, kapalnya bocor, ditempel sama kakinya. Ini bagaimana sekarang logika menerima? Paham tidak? Di situ kalau kita ngaji sama aulia itu, ya, kuncinya cuma satu. Jangan dikurangi 1%, 2%, 3%. 100% saya yakin. Kan susah itu. Yang ini berlaku ketika si murid ini orang kafir. Ya, nggak sholat kafir, tapi kagumnya percaya yakin atas karomah kesaktian Syaikhul Jilani. Dan dia bertawasulnya ya bahasa Indonesia, bahasa dia. Khususon Syaikhul Jilani, pakai kayu-kayu. Saya minta berkah, karena saya yakin dan percaya. Padahal bukan murid. Didengar sama-sama Qadir Jilani. Didengar. Mati. Namanya kafir. Mati akhirnya
taruh, dibakar pakai minyak, semua mau dibakar. Jadi begitu mau dibakar, api gak nyala, gak bisa dibakar mayatnya. Nah, akhirnya keluarga mengatakan, sudah bikin aja, buang saja di tengah laut. Buang. Dibuang di tengah laut sebagai makan ikan. Yang dibakar gak bisa. Buang. Langsung sampai pada jalan perintah Aulia Bakar, wali yang jaga laut. Wali yang jaga laut, itu ada murid saya yang terapung-apung, kamu jemput dia, bawa itu aliran air itu, perintah angin untuk sampai ke tempatmu, sholati, mandiin jenazahnya, kuburkan seperti orang Islam. Diapi murid sama seperti dilihat kafir. Gimana sambil jalan ini? Nurut. Kalau kamu gak nurut, tak cabut wali. Terpaksa dimandikan, disolati. Maka bertanya, kenapa dia dapat kedudukan kemuliaan itu? 100% dia percaya itu walinya Allah. Di jenazah disolati. Islam disolati sama wali pinggir laut. Itulah kalau orang sudah betul-betul percaya dengan karomah itu. Paham ya? Dan itu sifat rohnya itulah yang dipelihara oleh Allah, sehingga punya mahabbah semacam itu, bukan nafsu. Hampir sama, tapi tidak sama. Dapat kemuliaan sehingga disolati sama wali itu. Itu, apalagi kamu buka kitab, apalagi baca selawatnya. Sampai detik saat ini masih bisa kontak dengan Satu Kecil. Kalau kamu merasa dekat, kan bisa kamu merasa jauh. Karena gambarnya di depan, tapi jauh. Kan ada fotomu, foto Satu Kecil. Coba pandang setengah tiga, hidup. Terus ya Syekh minta wiridan saya, dikasih. Tapi kamu kan malu minta sama gambar ya loh. Lalu kamu gila ya? Tuh. Nggak usah Satu Kecil, aku soleh saja. Nikmat kalau kamu tuh ya bisa connect, jadi rugi kalau kamu connect sama orang yang bahlul buang waktu ya. Di kemudian Jakarta belum bahlul.
Jadi jangan dianggap wali tadi mati itu, nggak mati dia itu, pindah negeri, berarti pindah alam, pindah. Cuman kamu belum bisa masuk alamnya, maka kamu terjadilah alam semesta. Coba kamu pandai masuk alamnya, enak. Ya, makanya bilang sama Toha, dulu mimpinya bagus-bagus itu. Sekarang di kapal nggak asik lagi. Ketemu saya itu langsung pecah jadi 7. Kok saya malah kok jadi 7, yang asli mana? Pecah 7. Ada juga kuning, biru, makanya jubahnya macam-macam gitu. Itu pecah sebetulnya rokokan. Masih dalam kitab Fathur Rabbani disebutkan, kejarlah pemberi nikmat, bukan nikmat itu sendiri. Ingatlah kematian, bersabarlah menghadapi segala cobaan, bertawakallah kepada Allah dalam segala kondisi. Kemudian dilanjutkan, berpalinglah dari dunia, berpaling dari akhirat, nah ini, dan semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ketenangan, penjagaan, perlindungan akan mendatangimu dari berbagai arah. Nah, ini sebenarnya yang dicari adalah ketenangan, penjagaan, perlindungan. Jadi suruh mengejar pemberi nikmat dan taat kepada tadi itu, sampai berpaling dunia, akhirat, dan semua selain Allah. Kamu ibadah, apa yang kamu minta? Ngomong gampang. Jadi kalau kamu jawab itu ya, kamu renungkan dulu, itu pantas apa enggak, menurut saja nih. Semoga yang mana konstan. Dasar pokok orang ibadah, ya, yang kita harus memilikinya, yang sudah berulang-ulang saya katakan, kamu sekalian selalu melampauinya. Kenapa? Ternyata kalian masih dikuasai oleh hawa nafsu. Bukankah guru sering mengatakan, kedudukan kalian sampai saat ini adalah melatih diri. Tentu akan malu kalau kamu berbicara tentang hal-hal yang menguntungkan. Riyadhun nafas itu artinya kita terus melatih untuk membuang perkara-perkara yang cacat. Ini orang nggak punya malu. Kalau orang tahu banyak cacatnya, malu dia minta apa-apanya. Betul? Ayo, jujur.
apalagi dalam training. Nah, training ini ada 1 tahun, 3 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 1000 tahun. Adanya tidak. Yang kedua, yang sudah jelas, kita masih mencari jati diri ini untuk mengenal diri gitu. Kita belum mengenal diri, belum sama sekali. Ketika sudah sampai kepada tajalli mengenal Allah, maka saya akan berbicara baru pantas. Jangan sibuk dengan pemberiannya, sibuk sama memberi, itu wasiat saya kan begitu. Tapi sekarang bagaimanapun manusia itu akan disibukkan dengan apa yang diberi. Walaupun dinyatakan kami sibuk dengan yang mau memberi, itu kamu tidak berlaku sama sekali. Gugur kamu akan sibuk pada pemberian. Setelah itu baru kamu mengenal tawakal. Nah, ini dengan sendirinya fase-fasenya akan naik. Nah, sementara ini seperti halnya listrik. Listrik ke setrika. Begitu langsung pemanasan itu langsung, kamu buat setrika terbakar kain. Kamu belum punya elemen-elemen, partikel-partikel yang bisa menahan panas. Dari 500 watt itu bisa tertahan setrika itu dengan kemampuan untuk bisa tidak membakar kain. Kamu belum punya. Kamu langsung dari listrik ke setrika tanpa elemen, langsung hantam di kain, terbakar atau tidak? Ini yang sangat parah. Artinya orang itu belum sampai ke makomnya, dia berusaha untuk sampai ke sana. Jadi dicolok langsung, nggak pakai proses. Dia mengatakan ini ridho, gitu loh. Paham? Ada alat bantu, gitu loh. Yang mana itu ada penahan-penahan. Gejolak-gejolak ini ada penahannya, ada elemen-elemen. Partikel-partikel yang mana sehingga menghadirkan panas itu tidak membakar. Kelihatannya setrika besi, tapi di dalamnya itu ada elemen-elemen penahan. Ini enggak langsung buat gitu, jebol kabeh. Nah, baru nanti misal seperti halnya kamu lihat tadi, Pak Budi bagaimana tanyanya, yang dulu dianggap sudah sampai-sampai, ternyata baru mengetahui dirinya itu siapa. Nah, itu loh. Ada yang berzikir, beribadah langsung Allah, padahal terbakar. Karena dia belum mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan ujiannya, mempersiapkan hatinya, keteguhannya, ini belum siap. Pembagian listrik itu belum siap. Langsung los. Terbakar atau tidak? Tapi kalau dia sadar bahwa ini adalah bentuk riyadhah, sadar ini saya belajar untuk mengenal, dan dia akan tahu kondisinya, dan dia tidak menuntut apa yang
yang telah ditetapkan. Loh, enak. Ini yang buat tenang. Ini orang beribadah gelisah. Saya tahu orang gelisah, tidak tahu saya. Ini orang ibadah dapat siksa. Kalau dia terbakar, dia nggak tahu. Konslet. Tapi kalau kamu menjaga staminamu, ya prosesnya itu pelan, naiknya pelan. Nanti kamu akan tahu sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Sama kamu lihat orang film silat, Shaolin, ya, dia bisa ginkang sampai 3 meter. Itu nggak langsung terbang, itu bukan ilmu, bukan. Dilobangi 1/2 meter, dikasih 10 kilo, 20 kilo kakinya, pemberat, kemudian dia jatuh, kemudian dikurangi lagi, tambahi 5 cm lagi, terus lompat lagi, sampai 2 meter, lompat lagi, padahal itu dikurangi 5 cm. Akhirnya sampai 2 meter, dia lompat, 2,5 lompat, tapi 5 cm. Begitu dilepas pemberatnya ini, tung, ada genteng bocor, itu langsung naik, lu sakti. Loh, pada latihan 10 tahun. Jadi bukan ilmu, riadoh. Nah ini orang latihan nggak mau langsung sakti. Loh, gimana ini? Sama orang nggak pernah baca Fatihah 500, suruh baca, nggak pernah wirid, nggak pernah zikir. Waduh, banyaknya. Tapi Umar bin Habib kalau ngasih orang nggak ada yang 500, baca 30.000, baca 70.000. Nah yang formula ini ya kaget, 500 saja mikir 70.000. Tapi yang biasa sedikit, yang nggak biasa, waduh, 2,5 jam ini duduk saya. Terus ikut makomnya Umar bin Habib gitu. Jadi butuh latihan. Nah kita latihan nih, kadang bisa 2 hari, 3 hari istirahat. Bagaimana kamu baca Fatihah 500 bisa 5 menit? Ini 3, 15. Ya, saya begini, seret Fatihah 15, percaya atau tidak? Kenapa bisa Gus? 81 saya. Nah kamu kan Pak? Terus kamu niru sama dengan saya ini, pura-pura lupa. Molas. 30. Juga. Kayak tiru. Saya sama dengan Gus Mumu ya. Sak mejo. Sak perguruan.